Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa kembali di channel Haji Gun-Gun Unara, di mana channel ini selalu menceritakan sejarah yang berkaitan dengan Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari, Imban Negara Ciamis. Wahai sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga diberikan keberkahan dan dalam rindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel merupakan mufti atau sesepuh dari keanggotaan Wali Songo. Sunan Ampel merupakan suatu penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Majapahit. Sunan Ampel mampu merubah akhlak yang tercela dengan falsafah Mohlimo menjadi akhlak yang terpuji. Wahai sahabat muslim, saya ingatkan, akhlak yang terpuji akan membawa suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak videonya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya. Syekh Haji Abdul Wajah merupakan cucu Nyai Raden Ajeng Tanganjiah. Nyai Raden Ajeng Tanganjiah merupakan keturunan dari Sunan Giri, putra Syekh Maulana Ishak, merupakan pamannya Sunan Ampel. Sunan Giri merupakan murid Sunan Ampel. Sunan Ampel yang dikenal dengan Raden Rahmatullah adalah salah satu di antara Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di Rusia Selatan ada daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menawarkan ulama-ulama besar Islam seperti sarjana hadis yang terkenal, yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai perawi hadis yang sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermadzhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya bisa menyebutkan yaitu Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Campa, dijodohkan dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan. Campa, negeri Campa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinannya dengan Dewi Candrawulan, maka Syekh Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Said Ali Rahmatullah, dua Raden Santri atau Said Ali Murtado. Said Ali Rahmatullah lahir di Campa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Silsilah Said Ali Rahmatullah keturunan dari ayah Syekh Ibrahim Asmarakandi bersambung sampai ke Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib
dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Silsilah Said Ali rahmatullah keturunan dari ibu Dewi Candrawulan, putra Raja Campa. Sedangkan adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Darawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, Said Ali rahmatullah itu merupakan keponakan Ratu Majapahit yang tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campa yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan ke para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contohnya adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina, diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Pada saat itu sedang hamil 3 bulan. Adipati Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si cabang bayi terlahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian lah itu yang bernama Raden Hasan, atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Raden Patah adalah salah satu seorang murid Said Ali rahmatullah atau Sunan Ampel yang menjadi Raja Demak Bintoro. Kondisi kerajaan Majapahit setelah ditinggal Patih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran sangat drastis. Perang saudara merobek-robek persatuan, kerajaan pun terpecah belah. Para adipati banyak yang tidak loyal pada Prabu Brawijaya Kertawijaya. Pajak dan upeti kerajaan lebih sering dinikmati oleh para adipati dan tidak sampai ke Majapahit. Hal ini membuat Sang Prabu sangat bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan kebiasaan buruk para kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan, negara akan menjadi lemah dan hancur. Dan jika negara sudah hilang kekuatannya, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan kerajaan Majapahit. Ratu Darawati, istri Prabu Brawijaya, mengetahui kondisi seperti itu. Agaknya para penggawa dan rakyat Majapahit sudah tidak takut lagi pada Sang Hyang Widi. Mereka tidak segan lagi dan tidak merasa malu melakukan tindakan yang tidak terpuji, berpesta pora, poya-poya, mabuk, judi, dan berjinah sudah menjadi kebiasaan mereka. Bahkan para pangeran dan kaum bangsawan sudah mulai ikut-ikutan. Sungguh berbahaya bila hal ini dibiarkan berlarut-larut, negara akan rusak karenanya. Sang Prabu Kertawijaya sudah menambah biksu dan brahmana untuk mendidik dan memperingatkan mereka, tapi kelakuan mereka masih tetap seperti semula. Bahkan para guru agama Hindu dan Buddha dianggap sepele dan dijadikan bahan ejekan. Sang Prabu bingung. Lalu Ratu Darawati berkata kepada Sang Prabu, "Saya mempunyai keponakan yang ahli mendidik dan dalam mengatasi kemerosotan budi pekerti atau akhlak." "Betulkah?" kata Sang Prabu. "Iya, namanya Said Ali rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrabulan di negeri Campa. Bila Kanda Prabu berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Campa untuk mendatangkan Said Ali rahmatullah ke Majapahit ini," kata Ratu Dewi Darawati. Kata Sang Prabu,
Tentu saja aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Campa bersedia mengirim Said Ali rahmatullah ke Majapahit ini. Maka suatu hari berangkatlah utusan dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Said Ali rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Campa, dan Raja Campa tidak berkeberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Said Ali rahmatullah ke Tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayahnya dan kakaknya. Ayahnya yaitu Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan kakaknya yaitu Said Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban, tempatnya di Desa Giriharjo. Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kemudian sepeninggalan ayah tercinta, Said Ali Murtado melanjutkan perjalanan untuk berdakwah keliling Nusa Tenggara, Madura, sampai ke Bima. Di sini Said Ali Murtado juga mendapat gelar yaitu Pandita Bima. Akhirnya berdakwah ke Gresik dan sering disebut dengan Raden Santri. Pada akhirnya Raden Santri meninggal dunia dan dimakamkan di Gresik. Sedangkan Said Ali rahmatullah seorang diri pergi meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya. Sang Prabu berkata, "Nanda rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia?" Dengan sikapnya yang sopan, dengan tutur kata yang halus, Said Ali rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya untuk mendidik mereka." "Bagus," sahut Sang Prabu. "Bila demikian, kau akan kuberikan hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia." "Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu," jawab Said Ali rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Said Ali rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Condrowati. Dengan demikian Said Ali rahmatullah adalah salah satu pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Selanjutnya, pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan Said Ali rahmatullah ke sebuah daerah di Surabaya yang disebut Ampel Denta. Demikianlah video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa membawa pengetahuan dan untuk menambah wawasan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.